Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilgore Makarim Muda Siregar dan saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi hewan ternak ayam. Saya akan mulai menjelaskan dengan sistem pencernaan ayam. Sekarang saya akan menggambar sistem organ dalam pencernaan ayam. Ini adalah gambar sistem organ dalam pencernaan ayam. Ini adalah kepala dan bagian sini adalah esofagus. Bagian yang besar ini adalah namanya crop. Lalu lanjut ke bagian ini yang namanya proventriculus. Bagian ini adalah yang bernama ventriculus gizzard. Lalu masuk ke usus halus. Dan terakhir ada yang namanya sesa. Bagian ini ada namanya sesa. Dan yang bagian paling ujung ini adalah ven. Dan bagian yang paling akhir ini adalah ven. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan ayam meliputi paruh, esofagus, crop, proventriculus, gizzard, usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Makanan masuk ke dalam cavum oris, selanjutnya makanan masuk ke esofagus. Lalu proventriculus, di sini terjadi pencernaan enzimatik. Lalu ventriculus, bagian ini memiliki tugas untuk melakukan pencernaan makanan secara mekanik. Lalu masuk ke intestinium tenue, terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi penyerapan nutrisi. Cecum berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan yang banyak mengandung serat dan bantuan dari mikroorganisme. Lalu lanjut di usus besar. Pada organ usus besar, sisa makanan masih akan diolah dengan diserap kandungan air di dalam makanan. Lalu masuk kloaka, lubang pengeluaran sisa makanan urin dan juga tempat reproduksi ayam. Itulah sistem pencernaan pada ayam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem skeleton unggas. Dimulai dari menggambar skeleton unggas.
Ini adalah gambar skeleton unggas. Gambar skeleton unggas. Bagian ini adalah paruh atas. Bagian ini adalah paruh atas dan paruh bawah. Bagian atap atas ini adalah kranium. Bagian leher ini adalah cervical vertebrata. Di sini ada tulang ruas. Bagian ini adalah sternum dan bagian kaki ini adalah tibotarsus. Ini adalah bagian ekor, kaudal. Dan bagian ini adalah carpometacarpus. Carpometacarpus. Dan bagian ini adalah radius dan ulna. Sistem skeleton unggas. Tulang berfungsi sebagai pertautan otot, pelindungan alat-alat vital sebagai penyimpanan sumsum tulang, menggantung ruang-ruang udara untuk membantu saat terbang dan respirasi. Kerangka dapat dibagi menjadi satu, kerangka aksial. Kerangka aksial berupa tulang-tulang tengkorak kranium terdiri dari bagian kranium berbentuk bulat berisi otak dan alat pendengaran dan bagian fasial berbentuk kerucut yang terdiri dari tulang rahang dan tulang lidah os hybrid, terdiri dari orbita pelindung bola mata premaksila, maksila os nasale, os temporale, os squamosal. B. Tulang punggung, columna vertebralis, terdiri dari vertebrae cervicalis, membentuk kerangka leher yang berjumlah 13 atau 14. Vertebrae thoracalis berjumlah 7 ruas, masing-masing punya tulang rusuk. Vertebrae lumbalis, keduanya sulit dipisahkan, berjumlah 14 ruang. Melekatnya pada tulang pelvis. Vertebrae coccygealis, terdiri dari 5 dan 6 tulang, tidak dapat bergerak bebas. Lalu pygostyle, 5-6 vertebra terakhir yang melebur menjadi salah satu tulang pipi untuk menyokong pergerakan bulu-bulu ekor. C. Ada tulang rusuk, costae, dari ketujuh tulang rusuk yang pertama, kedua, dan ketujuh. Terkadang tidak mencapai sternum. Tiap tulang rusuk terdiri dari 2 segmen, yaitu vertebral dan sternal. D. Ada pars vertebralis dan pars sternalis. E. Ada processus uchinatus, yang terdapat pars vertebralis yang menutupi costae berikut untuk menguatkan toraks. F. Ada tulang dada, sternum, berbentuk pipi dan bengkok berbentuk quadrilateral, merupakan alat pelindung organ-organ bagian dalam serta menyokong mekanisme untuk terbang dan bernafas. Sternum terdiri dari metasternum, carpus sterni, carina sterni, tempat melekatnya musculus pectoralis. Spina sterni, ujungnya adalah tempat furcula dipertautkan. Processus obliquus, tonjolannya yang melebar dan pendek. 2. Kerangka apendik. Kerangka apendik tersusun dari tulang-tulang, yaitu gelang pektoral, terdiri dari tulang scapula, berbentuk pedang di atas costae dan sejajar columna vertebralis. B. Coracoid, tulang yang terletak antara scapula dan sternum. C. Clavicula, tergantung secara vertikal dari scapula. Kedua clavicula melebur dan melekat dengan perantara ligamen pada spina sterni. Ketiga tulang tersebut bertemu pada bagian dorsal. Pada tiap sisi membentuk canalis circularis yang merupakan tendon sebagai katrol dari musculus minor untuk mengangkat sayap. B. Ekstremitas anterior, terdiri dari humerus, radius, dan ulna. Corpus sebanyak 2, metacarpus, phalanges. Paling anterior, digit 2 terlihat adalah satu ruas, sebelah medial adalah digiti 4, yang di paling ujung adalah digiti 3. C. Exterminal posterior, terdiri dari tulang femur, tibiotarsus, fibula, tarsometatarus, patella, dan phalanges dengan 3 gelang. Lalu ada gelang pelvis.
Proses bertelur pada unggas betina terdiri dari tulang A. Ilium, B. Ischium, C. Pubis sebelah ventral. Pada tempat persatuan ketiga tulang di atas terdapat satu lekukan yang disebut acebatulum, tempat persendian dengan cabut vermosis. Traktus. Selanjutnya saya akan menjelaskan traktus digestivus, yang juga adalah sistem pencernaan terdiri dari berbagai organ dan terletak di abdomen. Abdomen terletak di antara daerah dada dan panggul. Segitulah penjelasan tentang anatomi dan fisiologi hewan ternak unggas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.